Oke, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang energi dan perubahan entalpi. Ya, sebelumnya karena ini bab dari termokimia, Ibu menjelaskan dulu pengertian dari termokimia ya. Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia. Atau termokimia itu cabang dari ilmu kimia yang berhubungan dengan penyerapan dan pembebasan energi dalam suatu reaksi kimia. Ya, kita memahami dulu pengertian sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau menjadi objek pengamatan. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhinya. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Kalau dia terbuka, memungkinkan terjadi perpindahan kalor dan massa ke lingkungan. Inilah sistem terbuka ya. Jadi massa dan kalor bisa berpindah antara sistem ke lingkungan. Dua-duanya panahnya keluar ya. Kalau sistem tertutup, memungkinkan terjadi perpindahan kalor tapi massanya tidak. Jadi massanya tidak berpindah, panahnya ke dalam, sementara kalornya bisa berpindah. Sistem terisolasi tidak memungkinkan perpindahan baik kalor dan massa. Jadi kalor dan massa tidak berpindah ke lingkungan. Jadi di luar ini lingkungan ya. Ya, untuk sistem terbuka ya sama aja dengan misalnya gelas kita buka tidak ada penutupnya, kemudian sistem tertutup kita tutup, kemungkinan massanya ya bukan kemungkinan, massa tidak akan berkurang tapi kalornya itu atau panasnya bisa berkurang. Terisolasi baik kalor atau panas dan massanya tidak berkurang. Ini adalah contoh terisolasi itu misalnya penggunaan termos ya. Ya. Itu jenis-jenis sistem. Kemudian kita lanjutkan ke energi. Energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Energi itu terbagi dua, ada energi kinetik, ada energi potensial. Energi kinetik itu energi yang dimiliki benda ketika benda bergerak. Rumusnya EK setengah mv kuadrat ya, kamu udah pelajari di fisika. M itu massa ya, V itu kecepatan. Energi kinetik itu berkaitan dengan gerakan partikel dalam sistemnya. Dalam kimia, energi kinetik berkaitan dengan gerakan partikelnya. Energi potensial, energi tersimpan dalam benda atau dalam sistem. Energi potensial bisa berubah menjadi energi kinetik. Contohnya misalnya alarm jam. Tiba-tiba pada waktu tertentu dia bisa berbunyi. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Dalam senyawa kimia, energi potensial itu energi yang terkait dengan tarik-menarik antara partikel secara intermolekul. Jadi materi diam ada energi potensialnya, ada interaksi antara molekul-molekul secara intermolekuler ya. Kemudian kerja adalah energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda dengan massa tertentu. Panas atau kalor sama aja energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu benda. Kita belajar tentang energi dalam. Energi dalam itu merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi dalam ini merupakan fungsi keadaan, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, jadi tidak tergantung pada prosesnya. Yang terakhir di sini, hukum pertama termodinamika itu menyatakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk energi menjadi energi lain. Energi kimia berubah menjadi energi listrik, energi gerak berubah menjadi energi listrik ya. Jadi energi tidak bisa diciptakan, hanya berubah bentuk.
Kemudian inilah rumusan dari hukum termodinamika ya, bahwa energi dalam adalah kalor ditambah W. Untuk menentukan kapan Q positif, kapan W negatif, ada di sini keterangannya. Jika Q lebih besar dari 0, itu panasnya berpindah dari lingkungan ke sistem. Jika Q-nya kurang dari 0, panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Jika W atau kerja lebih besar dari 0, kerja dilakukan lingkungan ke sistem. Jika W kurang dari 0, kerja dilakukan sistem ke lingkungan. Untuk lebih lengkapnya, jelasnya kita lihat contoh soal. Logam magnesium direaksikan dengan asam klorida dengan persamaan reaksinya gini. Ya, ini Mg HCl, hasil MgCl2 dihasilkan gas hidrogen. Pada reaksi tersebut, sistem melepas kalor ke lingkungan dan menghasilkan gas yang menyebabkan terjadi perubahan volume. Artinya sistem melakukan kerja. Jadi dengan dihasilkan gas hidrogen, ya, terjadi perubahan volume. Perubahan volume dari sistem, sehingga sistem itu melakukan kerja. Ditanya berapa perubahan energi dalam. Sekarang kita lihat, jika sistem melepas kalor ke lingkungan, kita lihat di sini panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Sistem melepas kalor, berarti di sini Q-nya adalah negatif ya, melepas kalor. Kemudian di sini sistem melakukan kerja, berarti sistem melepas kerja ke lingkungan. Atau identik ini, kerja dilakukan sistem ke lingkungan ya. Sistem melakukan kerja ke lingkungan. Berarti di sini juga W kurang dari 0 atau W-nya juga negatif. Energi dalam tadi adalah Q ditambah W. Karena Q-nya negatif, berarti Q-nya adalah tadi di sini melepas kalor min 200 kilojoule. Kemudian karena sistem melakukan kerja, berarti W-nya juga negatif dikurang 50, sehingga perubahan energi dalamnya adalah min 250 kilojoule. Ya. Itu tentang hukum pertama termodinamika. Kemudian tentang entalpi. Entalpi itu adalah energi total dari suatu sistem, baik energi dalam dan energi yang diperlukan bagi sistem. Tadi energi dalam itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial, ya, atau dilambangkan dengan energi dalam U, ya. Sehingga rumusannya adalah H itu U tambah P delta V. U itu tadi energi dalamnya, energi dalam. Sementara ini adalah energi yang diperlukan sistem, ya. Karena entalpi itu adalah fungsi keadaan, sehingga yang bisa ditentukan adalah perubahannya atau delta H, sehingga delta H adalah delta U tambah P delta V. Tadi rumus perubahan energi dalam adalah Q dikurang P delta V, perubahan energi dalam, sehingga perubahan entalpi delta U-nya kita ganti menjadi Q kurang P delta V. Q kurang P delta V tambah P delta V. Sehingga ini kita bisa hilangkan, sehingga perubahan energi atau perubahan entalpinya sama dengan Q. Itulah tentang jadi perubahan entalpi sama dengan kalor
pada tekanan tetap. Ada sedikit di sini kekurangannya. Pada tekanan tetap ini berarti P ya. Jadi perubahan energi dalam itu, perubahan entalpi itu sama dengan Q pada tekanan tetap. Ya. Nah, kemudian nanti akan kita pelajari bahwa perubahan entalpi suatu sistem adalah selisih entalpi akhir dikurang entalpi awal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kamu paham. Nanti masih ada bahasan-bahasan untuk selanjutnya. Terima kasih.